Siapa sih yang tidak kenal dengan Ganjar Pranowo? Beliau merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 2 periode. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 di Desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar, di mana sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Persaingan makin sengit, Ganjar Pranowo berhasil ungguli elektabilitas Anies Baswedan. Seperti yang dikutip di halaman wartakonomi.co.id, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil melangkahi elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi calon presiden yang tingkat keterpilihannya naik signifikan. Hal itu terungkap dari lembaga survei New Indonesia Research and Consulting terkait elektabilitas Capres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak, mencapai 22,1%, menjadikannya unggul pada peringkat pertama. Anies Baswedan menyusul dengan menduduki peringkat ketiga dengan elektabilitas mencapai 17,6%. Ujar Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryon. Menurut Andreas, justru partai-partai lain yang secara terbuka mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, seperti Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Anies yang secara resmi dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Menurut Andreas, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih harus bekerja keras untuk meraup dukungan koalisi partai-partai. Dalam hal ini faktor pemilihan calon wakil presiden menjadi titik krusial. Klaster elektabilitas berikutnya masih diduduki oleh Ridwan Kamil sebesar 6,1%, Sandiaga Uno 4,8%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 4%. Pengamat sebut Ganjar Pranowo didukung silent majority di PDIP. Seperti berita yang dilansir Kompas.com, kebulatan tekad Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden dinilai tak lepas dari dukungan sejumlah pihak, termasuk kader PDIP yang selama ini diam. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom, Pratama Ari Junaidi mengatakan, selama ini para pendukung Ganjar di internal partai menyembunyikan dukungannya karena menghormati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebetulnya Ganjar didukung oleh silent majority di dalam partainya, hanya karena mereka harus menghormati aturan partai. Mereka bersikap pasif, ujar Ari pada Kompas.com, Jumat 21 Oktober 2022. Ari menilai bahwa sejumlah elit PDIP mulai menyadari besarnya peluang Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kinerja Presiden Joko Widodo. Selain dukungan berbagai elemen masyarakat, kata Ari, hal itu juga nampak dari keinginan sejumlah partai politik yang ingin mendukung Ganjar. Untuk diketahui, selama ini Ganjar selalu mendapat kritik dari sejumlah elit PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres. Salah satu yang kerap menyindir Ganjar adalah Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Ia sempat menilai Ganjar Pranowo terlalu berambisi ingin menjadi capres. Sentilan FX Rudi ke Dewan Kolonel soal ancaman sanksi karena dukung Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang memberikan dukungan kepada tokoh potensial capres tertentu, di mana nama Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi, disebut-sebut. Selama ini Rudi memang beberapa kali mengungkapkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk maju capres. Rupanya ancaman sanksi ini tidak membuat Rudi gentar. Dia justru balik menyinggung keberadaan Dewan Kolonel di tubuh PDIP yang memberikan dukungan kepada Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres. Dilansir dari Detik News, Sekretaris Jenderal DPP Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto
menyebut FX Rudi melanggar disiplin partai jika benar mendukung Ganjar maju capres. Siapapun termasuk saya, jika menyebut nama capres dan cawapres sebelum Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengambil keputusan akan diberikan sanksi. Hasto mengatakan jika ada kader PDIP menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan, maka itu melanggar disiplin partai. Namun, FX Rudi menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Menurutnya, mendapat sanksi maupun penghargaan merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut sikapnya terhadap Ganjar Pranowo merupakan sebuah dukungan kepada sesama kader partai. Dia menegaskan tidak akan keluar dari PDIP meskipun nantinya dia akan dikenai sanksi atas sikap itu. Meski demikian, dia meminta agar partai juga memberikan sikap tegas kepada kelompok lain yang sama-sama telah menyatakan dukungannya kepada kandidat tertentu. Relawan Emak Ganjar Jawa Timur gelar doa bersama untuk Indonesia. Koordinator Emak Ganjar wilayah Jawa Timur, Arisa Parwa mengajak masyarakat Sidotopo meningkatkan kepedulian bagi sesama dan sebangsa. Kita coba bangun kebersamaan dengan melakukan doa bersama untuk mendoakan bangsa, khususnya dalam menentukan calon pemimpin masa depan, yakni Pak Ganjar Pranowo, kata Harisa di Surabaya, 1-22 Oktober 2022. Hal tersebut disampaikan Harisa usai menyelenggarakan kegiatan doa bersama untuk Indonesia yang diinisiasi oleh relawan Emak Ganjar Provinsi Jawa Timur dengan 1.000 warga di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Harisa mengakui jika masyarakat di daerah Sidotopo sangat responsif selama melakukan persiapan kegiatan dan menggerakkan massa. Hal tersebut dikarenakan sosok Pak Ganjar yang cukup dikenal bagi masyarakat sekitar. Harisa berharap semangat kebersamaan dan gotong royong ini dapat terus dilakukan di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Harisa mengungkapkan keyakinan dirinya mengenai potensi kemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Saya yakin 100%. Kalau bisa sampai 1000% karena Pak Ganjar memang calon yang terbaik dan memenuhi kriteria untuk saat ini, tegas Harisa. Terakhir, Harisa mengungkapkan bahwa dirinya akan senantiasa melakukan program yang terintegrasi dengan program Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat di luar wilayah yang belum merasakan dampak program Pak Ganjar. Kita selalu mengadakan kegiatan canvassing untuk mendorong pertumbuhan ibu-ibu. Depannya kegiatan seperti pemberian sembako dan akses permodalan menjadi bagian dari rencana program Emak Ganjar.